Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan kembali mempelajari mengenai statistika, lebih tepatnya tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Pada penyajian data dalam bentuk tabel dikenal frekuensi, yaitu banyaknya nilai data yang sama. Selanjutnya, banyaknya nilai data yang sudah diketahui disajikan dalam bentuk tabel. Tabel tersebut dinamakan tabel distribusi frekuensi atau tabel sebaran frekuensi. Dalam hal ini, terdapat dua macam tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kita akan bahas kedua tabel distribusi frekuensi ini. Tentu yang pertama kita bahas dulu tabel distribusi frekuensi data tunggal. Sebagai contoh, di sini ada data hasil ujian mata pelajaran matematika kelas 12 yang terdiri dari 40 orang siswa sebagai berikut. Nah, ini adalah nilainya. Data di atas dapat kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal. Jadi kalau kita buatkan dalam tabel distribusi data tunggal seperti ini. Di sini nilai ujiannya kita tuliskan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal coret aja nih, ini 8 gitu ya. Kita coret, kemudian kita masukkan terusnya di sini. Kemudian ini 4, kita tulis di sini berarti ini 6 kita coret, kemudian tulis di sini. Ini 3 kita tulis di sini, ini 6 kita tulis di sini. Dan seterusnya ya. 4 kita coret ke sini. Bisa kan? Jadi kayak teman-teman menghitung perhitungan suara kayak gitu ya. Nah, gini terus 5 kita tulis sini, 8-nya kita coret, kemudian kita masukkan ke sini. Ini 5. Terus aja ya. Ini dipercepat nih. Terus tambahkan ya. Selanjutnya ini 8. Nah, kalau udah 5 kan biasa kita tulis gini ya. Oke, bisa ya. Nah, untuk sisanya teman-teman coret sendiri. Ini dipercepat jadi seperti ini. Kemudian tinggal hitung aja. Ini terusnya kan ada 1, berarti kita tulis di sini 1. Kemudian ini yang dapat nilai 3 ada 4. Ya, kita tulis ini 4. Ini berarti 6. Ini berarti 8, ini berarti 9, ini berarti 6, ini berarti 6. Gitu. Ya. Jadi ini untuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, selanjutnya kita akan bahas tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Untuk kasus jumlah data yang besar, maka penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal akan tidak efektif karena tabel yang diperoleh sangat panjang. Tetapi jika data tersebut dikelompokkan ke dalam kelas-kelas dan setiap kelas ditentukan frekuensinya, maka tabel yang diperoleh tidak perlu panjang. Tabel distribusi semacam ini dinamakan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Misalkan nih, jika seorang peneliti melakukan pengamatan tentang kadar kafein dalam kopi pada 100 datum setelah diurutkan, data tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya dan ini data sudah diurutkan. Kemudian kalau kita buat dalam bentuk tabel distribusi berkelompok kan seperti ini. Misalkan intervalnya 10, 61 sampai 70, 71 sampai 80 dan seterusnya nih. Ya. Kita tinggal hitung aja. Dari 61 sampai 70 itu ada berapa? Nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya. Berarti yang ini 16. Dan seterusnya yang ini juga hitung. 18 26 22 18. Nah, sampai sini teman-teman tentu harus sudah bisa membedakan tabel distribusi frekuensi data tunggal dengan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kalau data tunggal di sini ditulisnya hanya 61, 62, 63, 64 gitu ya dan seterusnya. Coba bayangin kalau kita buat dalam bentuk data tunggal, ini akan panjang sekali dan ini tidak akan efektif kan gitu ya. Nah, kalau data dalam bentuk kelompok di sini ada intervalnya nih. Ini 61 sampai 70, 71 sampai 80 gitu ya. Jadi bisa ya membedakannya. Nah, berikutnya sebelum teman-teman tahu cara membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok ini, ada beberapa istilah-istilah yang harus teman-teman pahami.
Yang pertama ada yang disebut dengan kelas. Kelas itu adalah kelompok data yang memiliki interval sama. Ini kayak gini ya. Data tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelas dan setiap kelas mempunyai interval sama yaitu 10. Nah, ini kelas pertama berarti yang ini 61 sampai 70 kita tulis di sini. Kemudian ini berarti kelas kedua yaitu 71 sampai 80. Kelas ketiganya yang ini 81 sampai 90, kelas keempatnya yang ini 91 sampai 100 dan kelas kelimanya yang ini 101 sampai 110. Jadi kalau ditanya banyaknya kelas ada berapa? Tinggal hitung. 1 2 3 4 5 ada 5 kelas. Ya, kalau ditanya kelas ketiga ya udah berarti yang ini aja. Nih, kelas ketiga tuh 81 sampai 90. Nah, istilah berikutnya yaitu batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang terdapat pada setiap ujung kelas. Contoh, tadi kan kita udah bahas kelas nih. Kelas pertama ini 61 sampai 70. Nah, batas kelas tuh ujung-ujungnya. Ini kan ujungnya ada 2 ya. Ada 61 dan 70. Makanya batas kelas tuh ada batas bawah dan ada batas atas. Untuk batas bawah yaitu nilai ujung bawah pada suatu kelas. Untuk batas atas ya nilai ujung atas pada suatu kelas. Jadi untuk kelas pertama contohnya ya. Yang ini kan kelas pertama nih. Berarti batas bawahnya yang ini 61. Sedangkan batas atasnya berarti yang ini 70 kan gitu ya. Kelas kedua berarti batas bawahnya 71. Kita tulis ini. Kemudian batas atasnya berarti 80. Bisa ya? Kelas ketiga berarti batas bawahnya 81. Kemudian batas atasnya 90. Oke? Kelas keempat berarti ini batas bawahnya 91. Batas atasnya 100. Kelas kelima yang ini. Batas bawah. Kemudian batas atasnya 110. Teman-teman tulis sendiri ya. Oke, istilah berikutnya yaitu tepi kelas. Tepi kelas dari suatu data dengan ketelitian sampai satu angka di belakang koma dapat ditentukan sebagai berikut. Untuk tepi kelas sama kayak batas tadi ya, ada bawah, ada atas. Ini juga sama, ada tepi bawah, yaitu batas bawah dikurang 0,5, dan ada tepi atas, yaitu batas atas ditambah 0,5. Nah, jika data memuat satu angka di belakang koma, maka ketelitian data adalah 0,05. Jadi kalau di sininya desimal ya, 61,2 misalkan. Nah, maka di sini dikurangi 0,05, jangan dikurang 0,5. Yang ini juga jangan ditambah 0,5 tapi ditambah 0,05. Oke? Tapi kalau datanya seperti ini, ya sudah tinggal digunakan yang ini. Nah, sekarang kalau tepi bawah kelas pertama misalkan ya. Kelas pertama kan ini 61 nih. Batas bawahnya dikurang 0,5. Maka hasilnya adalah 60,5. Jadi tepi bawah kelas pertama itu adalah 60,5. Tepi atasnya gimana? Yang ini. Kita tambah 0,5 sehingga menjadi 70,5. Bisa ya? Kalau kelas kedua berarti ini dikurangi 0,5 nih. Maka 70,5. Kemudian yang ini ditambah 0,5 maka 80,5. Oke, kelas ketiga berarti ini dikurang 0,5 maka 80,5. Yang ini ditambah 0,5 berarti 90,5. Kelas keempat sama aja ya, tinggal dikurang 0,5 berarti ini jadi 90,5. Yang ini tepi atasnya 100,5 gitu ya. Yang kelas kelima berarti 100,5, yang ini 110,5. Oke? Bisa ya? Lalu ada lebar kelas atau panjang kelas. Ya, ada yang menyebutnya lebar kelas, ada yang menyebutnya panjang kelas, sama aja. Nah, lebar kelas adalah selisih tepi atas dan tepi bawah. Oke, kalau selisih berarti dikurang ya. Jadi lebar kelas rumusnya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, ini tepi atasnya kan ini kelas pertama kita ambil misalkan ini 70,5. Kemudian tepi bawahnya 60,5 berarti 70,5 dikurang 60,5 maka lebar kelasnya adalah 10. Bisa ya? Atau teman-teman bisa juga menghitung nilai dari 61 sampai 70. Tapi 61-nya dihitung 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 gitu. Karena ini intervalnya sama, maka lebar semua kelas ini sama. Kecuali kalau intervalnya beda-beda misalkan ya. Kalau intervalnya beda-beda maka hitung tiap kelasnya. Pokoknya tinggal tepi atas dikurang tepi bawah gitu. Atau teman-teman bisa hitung kayak tadi dari sini sampai sini, hitung. Oke, jelas ya? Lalu istilah berikutnya yang harus teman-teman tahu yaitu titik tengah kelas.
Titik tengah kelas dapat ditentukan sebagai berikut. Titik tengah kelas sama dengan setengah batas bawah ditambah batas atas. Oke, tadi teman-teman sudah belajar ya. Ini batas bawah, ini batas atasnya. Tinggal dijumlahkan. Jadi untuk titik tengah kelas pertama, setengah dikali 61 ditambah 70. Maka hasilnya adalah 65,5. Nah, untuk menentukan titik tengah ini, kalau intervalnya sama ya, jadi teman-teman bisa lihat dari sini nih, ini 65,5, ini kan 61 ya. Berarti selisihnya itu adalah 4,5 kan? Nah, maka ini ke bawahnya tinggal tambahin 4,5 aja. Daripada teman-teman ngitung kan 71 tambah 80 bagi 2, lama tuh. Lebih baik kita lihat aja nih kalau sudah kita hitung kelas pertamanya, ini selisihnya ternyata 4,5. Ya udah berarti yang ini tinggal tambahin 4,5. Berarti titik tengah kelas kedua itu adalah 75,5. Kelas ketiga 85,5. Kelas keempat 95,5. Kelas kelima 105,5 gitu. Bisa ya teman-teman ya. Tapi itu kalau intervalnya sama semua. Kalau intervalnya beda ya sudah tinggal dijumlahkan batas atas dan batas bawahnya kemudian dibagi 2. Oke. Selanjutnya, sekarang baru kita akan bahas cara membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan jangkauannya. Atau kalau teman-teman mau, boleh di langkah pertama mengurutkan data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, kalaupun nggak mau mengurutkan data sebenarnya nggak masalah. Tentukan saja jangkauannya. Nah, untuk rumus jangkauan ini, J sama dengan Xmax dikurang Xmin. Xmax ini maksudnya data terbesar ya. Xmin data terkecil. Jadi data terbesar dikurang data terkecil. Lalu tentukan banyak kelas, K. Nah, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini adalah jumlah datanya ada berapa. Oke, kita menggunakan kaidah empiris Stargess atau aturan Stargess untuk menentukan banyak kelas. Kemudian tentukan lebar kelas dengan rumus L sama dengan jangkauan per banyaknya kelas. Oke, J per K. Langkah keempat, tentukan kelas-kelasnya, tentukan juga frekuensi setiap kelasnya, kemudian susun tabelnya. Nah, untuk contoh cara membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompoknya, kita akan bahas di video berikutnya. Untuk materi di video ini cukup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.